pembenci Gibran sudah keterlaluan, demokrasi bukan ajang menggulingkan yang sah. Gelombang kebencian terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kini semakin tidak rasional. Segelintir pihak yang merasa paling pintar, paling tahu segalanya, terus saja membuat kegaduhan. Padahal, kontribusi mereka terhadap bangsa ini nyaris nol besar. Yang mereka bisa hanyalah berteriak, mencari celah, dan menebar keraguan. Bayangkan, Gibran terpilih secara sah melalui pemilu demokratis, mendapatkan dukungan lebih dari 58% suara rakyat Indonesia. Itu bukan angka kecil. Itu adalah mandat besar dari mayoritas rakyat. Tapi seolah-olah mereka tidak mengakui hasil demokrasi. Dengan pongah, mereka menggiring opini seakan Gibran bisa dijatuhkan hanya karena tidak mereka sukai. Inilah wajah munafik dari demokrasi semu. Mereka berbicara soal rakyat, tapi justru menolak kehendak rakyat. Mereka bicara soal keadilan, tapi yang mereka inginkan hanya kekuasaan. Ketika mereka tidak menang di pemilu, mereka main di luar sistem, membuat gaduh, menyebar fitnah, dan terus-menerus menyerang pribadi Gibran. Tapi mereka lupa satu hal, rakyat Indonesia hari ini bukan rakyat yang mudah diadu domba. Rakyat sudah bisa melihat mana pemimpin muda yang bekerja, dan mana kelompok yang hanya bisa mencaci. Semakin mereka menyerang tanpa dasar, semakin jelas bahwa kebencian mereka lahir dari ketidakmampuan mereka sendiri. Gibran bukan orang instan. Ia sudah membuktikan diri saat memimpin Solo. Ia naik bukan karena nama, tapi karena kerja. Dan kini, ketika ia dipilih secara sah menjadi wakil presiden, siapapun yang terus mencoba menjatuhkannya tanpa dasar hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Gerakan pembenci Gibran, bungkus cinta negeri, isi kebencian busuk. Gerakan pembenci Gibran Rakabuming Raka bukan lagi sekadar kritik politik, ini sudah menjadi gerakan sistematis yang dipenuhi kebencian dan niat buruk. Mereka yang selama ini gagal lewat jalur demokrasi, kini berusaha menjatuhkan dengan cara-cara tidak elegan, mengutak-atik ijazah, memutarbalikkan fakta, dan menciptakan narasi palsu. Mari kita buka mata. Ini bukan gerakan cinta negeri, ini gerakan penuh dendam. Mereka selalu membungkusnya dengan jargon, demokrasi, dan penyelamatan bangsa. Padahal faktanya cuma ingin menjatuhkan sosok muda yang sah dipilih oleh lebih dari 58% rakyat Indonesia. Rakyat sekarang sudah paham. Sudah bisa membedakan mana suara jernih dan mana suara busuk. Gerakan pembenci Gibran itu hanya diputar di kalangan yang sama, oleh orang yang sama, dengan isu yang diulang-ulang. Tapi mereka lupa, kebencian tidak akan pernah menang dari kerja nyata. Gibran sudah membuktikan dirinya. Saat memimpin Solo, dia tidak hanya bertahan, tapi melakukan terobosan. Kini, saat rakyat mempercayakan dia sebagai wakil presiden, yang pantas dilakukan adalah mengawasi secara adil, bukan menjatuhkan dengan fitnah. Yang menyedihkan, mereka terus mengklaim sebagai penyelamat negeri, padahal niatnya justru merusak. Mengadu domba, membusukkan institusi, menebar prasangka. Tapi rakyat tidak akan tinggal diam. Karena rakyat tahu, gerakan kebencian, meski dibungkus seindah apapun, akan tetap busuk baunya. Dan pada akhirnya, mereka akan terperangkap dalam kebencian mereka sendiri. Ada apa di balik hasrat melengsarkan Gibran? Satu pertanyaan besar kini bergema di benak banyak rakyat. Kenapa segelintir pihak seperti kesurupan, terus-menerus ingin melengsarkan Gibran Rakabuming Raka? Padahal, Gibran adalah wakil presiden terpilih yang sah, dengan suara mayoritas rakyat Indonesia. Tapi seperti tidak rela, kelompok ini terus menyerang, mencari celah, dan menciptakan narasi untuk menjatuhkan. Siapa yang diuntungkan dari gerakan ini?
Itulah pertanyaan yang patut direnungkan bersama. Jelas, bukan rakyat yang untung. Justru rakyat yang rugi, karena energi bangsa terbuang untuk menanggapi kegaduhan yang tidak membangun. Negara butuh stabilitas untuk bekerja, bukan konflik politis yang terus-menerus dipicu oleh mereka yang hatinya penuh kedengkian. Rakyat pun sudah semakin cerdas. Mereka tahu, gerakan ini bukan datang dari niat tulus menyelamatkan negeri, melainkan dari ambisi kekuasaan yang tidak kesampaian. Nama-nama di baliknya pun itu-itu saja. Wajah lama dengan pola lama yang selalu menolak hasil pemilu saat mereka kalah dan berusaha mengubah peta politik lewat jalur belakang. Untuk itu, Prabowo dan Gibran harus tetap waspada, tenang, dan jangan terpancing. Serangan semacam ini memang tidak akan pernah berhenti. Tapi pemimpin sejati tidak berjalan berdasarkan emosi, melainkan keteguhan hati dan kepercayaan rakyat. Rakyat Indonesia sudah memilih. Maka siapapun yang masih terus mengusik hasil pemilu hanya sedang mempermalukan dirinya sendiri di hadapan publik. Dan publik tak akan mudah tertipu oleh topeng-topeng moralitas palsu yang dibalut jargon penyelamatan demokrasi. Catat dan ingat, jangan beri ruang pada pemecah belah bangsa. Di tengah upaya membangun Indonesia yang lebih kuat dan bersatu, muncul segelintir orang yang terus-menerus membuat gaduh. Mereka menyerang Gibran, meremehkan anak muda yang sah dipilih rakyat, dan menyebarkan narasi penuh kebencian. Ini bukan kritik, ini sabotase moral terhadap semangat demokrasi. Kita harus ingat baik-baik siapa saja mereka. Kita harus simpan dalam memori kolektif bangsa, bahwa ada pihak-pihak yang sengaja memecah belah persatuan dengan membungkus kebencian mereka seolah-olah kepedulian. Padahal, ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan politik sempit. Jangan beri mereka ruang. Jangan beri mereka kesempatan. Karena bangsa ini terlalu besar dan berharga untuk dijadikan mainan oleh mereka yang tidak pernah puas, tidak pernah berkarya, hanya bisa mengganggu dan merusak. Gibran bukan sempurna, tapi dia dipilih rakyat. Dan selama belum dilantik pun sudah diserang tanpa henti. Ini menunjukkan bahwa serangan ini bukan soal substansi, melainkan soal dendam dan iri hati. Rakyat hari ini harus lebih cerdas. Jangan biarkan para provokator ini masuk ke ruang-ruang kepercayaan kita. Mereka yang hari ini memecah belah, jangan kita beri tempat esok hari ketika mereka datang minta kuasa. Bangsa ini butuh persatuan, bukan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.